Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga dengan video ini kalian bisa memperoleh pelajaran yang sama ya dibandingkan dengan teman-teman kamu yang datang pertemuan tatap muka ke sekolah ya. Kali ini videonya akan menjelaskan tentang materi gradien ya. Gradien itu sendiri adalah kemiringan ya, kemiringan suatu garis atau yang dinotasikan dengan huruf M. Ya, di mana gradien ini adalah nilai perbandingan antara perubahan nilai Y dengan perubahan nilai X. Nah, jadi misalkan di sini ada sebuah garis ya, yaitu garis PQ yang memotong sumbu X di titik 3,0 dan memotong sumbu Y di titik 0,-4. Maka yang dimaksud dengan gradien PQ atau kemiringan garis PQ adalah perubahan nilai Y garis PQ dibagi perubahan nilai X garis PQ. Begitu ya. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan, gradien PQ adalah perubahan nilai X garis PQ dibagi perubahan nilai X garis PQ. Nah, perubahan yang dimaksud di sini adalah kamu melihat arah kamu berjalan dari titik awal ke titik akhir. Begitu ya. Ingat lagi supaya gampang kalian mengingatnya. Di sini ada perubahan nilai X dan Y dengan ketentuannya masing-masing. Kamu bisa ingat bahwa pada bidang koordinat di sini terdapat X positif dan X negatif. Lalu yang di atas adalah Y positif dan yang di bawah adalah Y negatif. Jadi kamu bisa mengingat bahwa kalau perubahan nilai X ketika dia bergerak ke kanan maka nilainya positif. Gitu ya. Ketika dia bergerak ke arah kiri maka nilainya negatif. Begitu juga dengan perubahan nilai Y, kalau dia bergerak ke atas nilainya positif, kalau ke bawah bergerak maka nilainya negatif. Gitu ya. Kita mau coba menghitung gradien garis PQ ini menggunakan dua tinjauan. Artinya ada dua cara yang bisa kita lakukan tergantung dari mana titik awal dan titik akhir. Nah, jika kalian temukan persamaan garis atau grafik garis seperti ini, maka pertama-tama kamu harus asumsikan dulu, karena ini memotong di sumbu X dan di sumbu Y ya, kamu ingat bahwa perpotongan sumbu X dan Y itu adalah titik 0,0 kan? Oke. Nah, kamu hitung dulu berapa langkah dari titik pusat tersebut ke garis yang memotong di sumbu X ini. Berarti dari 0 ke 3 itu ada berapa langkah? Ya, kamu hanya perlu menghitung berapa satuan yang kamu lewati. Kalau 0 ke 3 berarti 3 ya. Lalu kalau untuk menghitung perubahan nilai Y-nya ya, dari titik 0 ke titik PQ ya, atau titik pusat sumbu ke titik Q di sini, maka kamu akan melewati 4 langkah. Nah, pertama-tama karena di sini kita mau menghitung gradien PQ, artinya kita bergerak dari titik P ke titik Q. Begitu ya. Yang rumusnya adalah perubahan nilai Y, berarti kita hanya punya pilihan bergerak ke atas atau ke bawah terlebih dahulu. Begitu. Ya. Nah, kalau di sini Ibu bergerak dari titik P ke titik Q dengan menggunakan proyeksi titik P ya, dengan Q seperti ini, maka ketika Ibu bergerak dari titik P ke bawah, ya, ke bawah berarti nilainya negatif. Jika panjangnya ini adalah 4, karena dia ke arah bawah, maka nilainya jadi -4. Gitu ya. Kita tulis dulu -4 per, dari titik akhir tadi kita melangkah, kita bergerak ke kiri, ke titik Q. Begitu kan? Nah, di sini karena jaraknya adalah 3 satuan, karena dia bergerak ke kiri, maka nilainya adalah negatif. Ya, menjadi negatif 3. Nah, berarti gradiennya adalah -4 per -3 atau 4 per 3. Begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan tinjauan yang lain? Coba, kalau Ibu tanya, apakah ketika kita bergerak dari P ke Q, ya, dengan cara yang pertama, nilainya apakah sama jika Ibu bergerak dari titik Q ke P? Ya, apakah dia menunjukkan garis yang sama? Tentu saja sama ya. Kalau di sini tadi banyak langkahnya adalah 4 dan di sini banyak langkahnya ada 3. Nah, kalau Ibu bergerak dari titik Q terlebih dahulu, maka gradien PQ di sini adalah ya, kita bergerak ke atas bukan? Ini ya, ke atas. Nah, kalau ke atas berarti nilainya
positif. Berarti dia tetap 4 satuan. Oke. Lalu setelah naik ke atas untuk ke arah titik P, Ibu bergerak ke kanan. Ya. Dimana kalau ke kanan nilainya positif, berarti dia tetap stay 3. Jadi diperolehlah perubahan nilai Y-nya adalah 3 dan perubahan nilai X-nya adalah, ya Ibu terbalik nih. Ya, perubahan nilai Y-nya adalah 4 dan perubahan nilai X-nya adalah 3. Dan setelah kita tinjau dengan dua cara yang berbeda, ternyata gradiennya sama. Begitu ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus bergerak ke atas dan ke bawah terlebih dahulu. Begitu, supaya kita dapat perubahan nilai Y-nya. Setelah itu baru kita bergerak ke kanan atau ke kiri untuk mendapatkan perubahan nilai X. Oke? Nah, di sini ada sebuah gambar ya dengan beberapa garis. Oke, dari gambar di atas hitunglah gradien ruas garis berikut OA. Kita lihat di sini dari titik O ke titik A. Oke, yang perlu kita hitung hanya berapa langkah dan ikuti bergeraknya ke atas ke bawah, ke kiri atau ke kanan. Gitu ya. Kita tulis dulu yang pertama untuk gradien garis OA ya. Rumusnya masih sama. Kita tulis aja Y per X. Begini ya. Kita hitung dulu perubahan nilai Y-nya. Oke, kalau kita bergerak dari O ke A, kita bisa ke atas terlebih dahulu, benar? Ya, 1, 2, 3, 4. Karena ke atas berarti nilainya positif 4. Oke, lalu setelah itu kita ke kiri. 1, 2, 3, 4. Kalau ke kiri berarti nilainya negatif 4. Maka di sini 4 per negatif 4, maka gradiennya adalah min 1. Gitu ya, Nak? Oke, kita hitung sekarang untuk gradien garis OB. Gitu ya. Ini garis OB. Oke, kita bergerak ke atas ke bawah dulu karena O-nya di sini, B-nya di sana. Kita bisa ke atas dulu ya, Nak. Oke. Kalau ke atas berarti nilainya benar sekali positif ya. 1, 2, 3, 4. Ya, yang rumusnya adalah perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Karena ke atas berarti positif 4. Lalu perubahan nilai X-nya kita bergerak ke kanan berarti positif ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gitu ya. Jadi gradiennya adalah 4 per 6 atau kita bisa sederhanakan menjadi 2 per 3. Gitu dia. Oke, lalu sekarang kita coba hitung gradien garis OC. Ya, dengan rumus yang sama, perubahan nilai X dibagi perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. OC. Nah, di sini dari O ke C, kita bisa bergerak ke bawah terlebih dahulu. Kita hitung ya, berapa langkah ini. 1, 2, 3 ya. Karena ke bawah berarti nilainya negatif, min 3. Setelah ke bawah baru kita ke kanan, ke arah C. Kanan berarti positif ya, Nak. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti min 3 per 5. Karena nggak bisa disederhanakan lagi, berarti jawabannya. Oke? Nah, coba kalian hitung sendiri untuk menentukan gradien OD dan juga OE. Oke? Saya berapa ini kira-kira gradiennya? Nah, sekarang kita coba hitung gradien garis PQ nih. Dia nggak miring, padahal namanya saja udah kemiringan. Ya, tetap konsepnya sama, perubahan nilai nilai Y dibagi perubahan nilai X. Kita bergerak dari arah P ke Q. Y harus ke atas atau ke bawah. Apakah kita harus bergerak ke atas atau ke bawah? Tidak ya, berarti nilai perubahannya adalah 0. Dibagi dengan perubahan nilai X-nya, karena kita ke kanan positif berarti anak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 0 dibagi 6. Berapa 0 dibagi 6? Ya, benar sekali bahwa gradiennya adalah 0, gitu ya. Oke, sekarang bagaimana untuk gradien garis RS? Ya, dengan rumus yang sama, perubahan nilai Y dibagi perubahan nilai X. Nah, kalau RS di sini kita bisa ke atas terlebih dahulu. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Karena ke atas berarti positif 5. Sedangkan X-nya kita tidak bergerak ke kanan atau ke kiri. Berarti 0. Nah, berapakah hasil 5 dibagi 0? Yo, yang jawab 0 jawabannya salah. Ya, 5 dibagi 0 jawabannya adalah
tidak terdefinisi. Gitu ya. Oke, gua harap kalian bisa menentukan gradien suatu garis jika diketahui grafik garisnya seperti ini ya. Coba nanti kalian jawab garis mana yang gradiennya positif. Salah satunya adalah ini OB, dan coba kalian cek untuk OD dan OE berapa gradien garis. Oke, selanjutnya bagaimana menentukan gradien yang melalui dua buah titik. Artinya kita punya dua titik sembarang ya yang dihubungkan dan membentuk sebuah garis. Nah, di sini maka untuk sembarang garis AB dengan koordinat AX1, Y1 dan BX2, Y2, maka gradien garis AB-nya adalah Y2 dikurangi Y1 gitu ya, per X2 dikurangi X1. Karena kan yang kita gunakan adalah perubahan nilai Y-nya, berarti dari sini gitu ya. Kita nggak tahu, berarti nilainya adalah Y2 dikurang Y1, dan perubahan nilai X-nya berarti X2 dikurang X1. Maka rumus yang digunakan adalah jika diketahui dua buah titik, maka rumus untuk menentukan gradiennya adalah Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Begitu. Oke, kita coba ya. Diketahui titik P, Q, dan R, dan beberapa pertanyaan. Kita mau cek nih, apakah benar gradien PQ adalah min 8? Kita mau hitung dulu ya. Kita boleh tulis gradiennya dengan simbol M nih. MPQ berarti tadi rumusnya Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke, karena yang kita butuhkan adalah gradien garis PQ, maka yang kita gunakan adalah ini, titik P dan Q saja. Anggap ini adalah X1, Y1, berarti titik Q-nya adalah X2, Y2. Kita masukkan ya, Y2-nya adalah min 5, dikurang 3, Y1-nya, ya, per X2-nya adalah 2, dikurang 1. Begitu ya, min 5 dikurang min 3 dikurang 3 adalah min 8, 2 dikurang 1 adalah 1. Maka min 8 bagi 1 adalah min 8. Ternyata pernyataan ini benar. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau hitung gradien garis PR. Ya, dengan rumus yang sama, kita hanya menggunakan titik P dan titik R saja. Kalau P-nya tadi X1, Y1, maka R-nya yang jadi X2, Y2. Kita masukkan ke dalam rumus ya. Min 7 dikurang 3 dibagi X2-nya 3 dikurang 1. Maka min 7 dikurang 3 adalah min 10, 3 dikurang 1 adalah 2. Maka min 10 dibagi 2 hasilnya adalah min 5. Begitu ya. Nah, coba kalian kerjakan sendiri berapakah gradien garis Q dan R dan juga gradien garis QP dengan cara yang sama. Maka kalian bisa dapatkan jawaban pernyataan mana yang benar. Sudah pasti pernyataan yang kedua salah ya nak. Oke, nah setelah ini kita akan lanjut pembahasan bagaimana menentukan gradien kalau persamaannya diketahui. Gitu ya, kita lanjut ke video berikutnya. Sampai jumpa.